Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang sedang merayakan waktu Indonesia Barat. Selamat siang, bertemu lagi dengan kita dengan suasana yang berbeda. Dan cara kali ini kita bakal podcast dengan cara yang berbeda juga. Jen. Lu ngomong Tadi gue mau pura-pura leng, lah. Halo semuanya. Alah. Garing. Oke. Kali ini teman-teman kita bakal podcast bareng dua orang yang nggak tahu sebenarnya dari lab mana, dikarenakan kurikulum baru ini. Dan kebetulan saya juga agak kudet. Jadi ya beruntung sekali saya berada di podcast ini dan kenal teman-teman ini. Kita sambut aja dari lab EDE, yaitu Nanda Arfan Hakim, sama dari lab EISD, yaitu Daris Raihan Ditio. Silakan on cam teman-teman. Oke, halo teman-teman. Anjay. Gracias banget anaknya. Anjay, halo. Paling kabar teman-teman? Baik. Apa kabar teman-teman? Mungkin boleh kalian perkenalkan diri dulu kali. Mungkin penonton di rumah nggak kenal kali ini kan? Anjay. Oke, boleh. Mulai dari siapa nih perkenalannya nih? Boleh dari Daris dulu boleh. Oke, halo buat semuanya yang lagi dengerin podcastnya. Perkenalin, nama saya Daris Raihan Ditio. Saya perwakilan dari Lab Riset EISD dari kelas SI 4205. Buat semuanya, salam kenal ya. Halo. Halo Bang Daris. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Ucan Nur Hakim dari Lab IPR. Lu nggak usah. Oke, lanjut. Males. Sorry Nan, lanjutan. Pundung. Enggak, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk yang lagi di WIB. Perkenalkan nama saya Nanda Arfan Hakim dengan kode asisten NAN asik. Aduh, NAN. Ya, biasa dipanggil Nanda. Saya merupakan perwakilan dari Laboratorium Riset Enterprise Data Engineering Laboratory. Halo, salam kenal semua. Salam kenal Bang Daris, Zen, dan Ucen. Enggak. Halo Nanda. Pasti. Oke. Teman-teman, lanjutin kalau mau lanjut. Ini virtual background gue kok apa? Nan? Lanjut. Lanjut. Paling pasti buat teman-teman di rumah nih kan, yang lagi dengerin nih kan, atau mungkin lagi nonton di YouTube, udah nggak asing lah gitu sama orang-orang ini mungkin. Paling nih pertanyaan pertama nih buat Bang Daris dan Bang Nanda nih. Kira-kira kesibukannya dulu lah gitu selama kuliah online sama lagi kayak gini tuh. Kalau sering-sering lihat lah Nanda, Bang Nanda ini kan ada praktikum juga, ada segala macam. Nah, mungkin yang lain ada tukang joki tugas juga. Ada tukang joki tugas juga. Nggak bohong. Bercanda joki. Nah, kira-kira bercanda joki. Apa nih kegiatannya nih dari Bang Daris dan Bang Nanda nih? Boleh mungkin dari Daris dulu kali. Oke. Kalau dari gue ya, dari perwakilan EISD, kalau selama onsite itu sebelum masa pandemik itu sebenarnya tuh enak. Kita itu kalau misalnya bingung-bingung bisa ngumpul di lab, nongkrong-nongkrong. Terus kalau misalnya kita ada rapat, kalau ada yang telat nih, yang telat itu diwajibin
ngetraktirin kita yang datangnya tepat waktu. Bisa makan-makan, sama juga bisa ada piket juga kan. Nah, tapi kalau misalnya selama kegiatan masa pandemi ini, ya gitu, ngerjainnya online, kalau ada rapatnya online, ya mungkin kekurangannya jadi nggak dapat makan-makan takdiran buat orang yang telat-telat sih. Tapi kalau dari gue sendiri sih justru enaknya dari online gini lebih dikit yang telat-telat gara-gara ya ada yang rumahnya jauh sekarang bisa online. Ya itu aja sih kalau dari saya selama untuk kesibukannya. Sama data kesibukan tambahannya itu kalau praktikum online tuh lebih katastrofik praktikannya. Ada yang disuruh ngirim ke email subjeknya apa sih bukan subjeknya salah, ada yang kan biasanya kan kalau orang bingung kan suka nanya secara langsung kan ya. Ini mah udah nggak nanya, nggak ngumpulin, tahu-taunya, Bang, kok nilai saya 0? Ya, Ya betul. begitulah. Ya bisa lanjut ke Biasalah. Nanda mungkin. Biasa. Betul. Ucen juga dulu sering kayak gitu. Padahal nggak ngumpulin, nggak ngerjain, Ya tapi biasalah. nanyain gitu. Oke, lanjut ke Nanda. Enggak ya, klarifikasi. Enggak, klarifikasi dulu teman-teman ya. Saya tuh dulu bukan nggak ngumpulin, cuma saya ngisi kode asisten saya sendiri. Jadi nggak kumpul gitu. Bisa. Anjay. Paling gitu aja sih Bisa teman-teman. gitu. Biasa. Hanya lupa Bisa. kan. Oke, lanjut. Lupa diri, kadang lupa diri soalnya. Ya Allah. Oke, lanjut Nanda. Jangan beneran. Oke, apa sih tadi pertanyaan tentang kesibukan ya selama kelas perkuliahan online ya? Kalau gue pribadi sih sebenarnya nggak sibuk. Kalau gue nggak sambil part time. Ya, jadi mungkin sedikit kenalan lagi tambahan ya. Saat ini gue selain jadi mahasiswa saat ini saya sebagai part timer software engineer di salah satu program pemerintah di Kabupaten Pemalang. Nah, itu yang bikin sibuk mungkin. Sisanya sih mungkin kayak kegiatan-kegiatan kuliah ya, pasti sibuk kuliah, sibuk praktikum, terus sibuk ngurusin lab. Dan ya untuk selesai itu sih paling kesibukan kerjaan. Mungkin untuk kesibukan pribadi ada beberapa ajakan project-project kayak gitu sih, project dari dosen dan project dari kakak-kakak tingkat alumni. Terus selebihnya kayak kegiatan-kegiatan praktikum ya, tadi mungkin sedikit koreksi bahwa di semester ini saya tidak megang praktikum. Jadi kalau di Daspro ataupun EDE, kalau udah jadi aslab itu nggak bisa ngasprak, karena ya kita bisa bilang bahwa aslab itu kan dapat feedback berupa materi, dan kalau kita ngambil asprak lagi ya kita ntar dibilang serakah dong, karena di asprak dapat, di aslab dapat kayak gitu. Jadi saya nggak ngasprak, jadi kurang tahu nih kalau praktikum di semester ini tuh kayak gimana, jadi kurang tahu lebih pastinya kayak gimana. Tapi kalau kegiatan lab baru saya tahu kayak gitu sih. Oke, terus Pak sama paling ada ngajar-ngajar ya? Oh iya, ketinggalan. Ya, walaupun nggak ngajar praktikum di semester ini, alhamdulillah banget ini sesuatu yang nggak direncanakan sih. Di bulan Agustus saya dapat kontak langsung dari salah satu manajer private course management yang udah terkenal di Santero Telu. Jadi ada satu kayak manajemen les privat. Nah, saya di kontak langsung sama CEO-nya dan diminta, Nanda mau nggak ngajar lagi ya. Jadi setelah mikir akhirnya mau. Jadi selain kesibukan tadi kurang disebutin bahwa saya juga ngajar les. Lesnya itu algoritma dan pemrograman juga, ngajar mahasiswa juga, ada yang satu angkatan dan ada yang adik tingkat kayak gitu sih. Oke, paling nambah teman-teman paling sama kerjaannya kalau saya udah nge-line itu kalau bisa dikerjakan. Ya, Iya. Oh iya. Sibuk Pak, sibuk. Ada tamu tak diundang. virtual background. Tadi virtual background. Virtual background-nya beneran hidup loh. Oke. Mau gimana Chan? Lanjut ke pertanyaan utama nih kayaknya. Ya lanjut aja. Berarti palingnya sibuknya ya
seperti mahasiswa biasa lah, belum ada kesibukan berat. Lanjutlah kali. Berarti buat Bang Nanda sama Bang Darius ini berarti untuk pribadi kegiatan kayak hubungan percintaan berarti nggak ada nih berarti kesibukan ke sana ya berarti ya. Masih diamankan kalau saya. Itu nggak perlu disebutin lah ya. Itu kan mungkin Kalau- ada gitu yang di rumah pertanyaan gitu kan yang nggak tahu gitu. Yang kepo gitu kan. Siapa tahu Bang Nanda jago ngerukiah kan kita nggak tahu sih. Oh, Jago kita ngerukiah, juga nggak iya. tahu itu. Ngerukiah orang ketempelan paling jago. Oke, lanjut Jen. Lanjut ke pertanyaan utamanya langsung. Oke, pengen nanya nih sama eh, abang-abang nih kan udah ada Bang Dar sama Bang Nanda nih. Kira-kira tuh boleh dong dijelasin gitu secara singkat gitu tentang lab yang kalian jalanin gitu tentang EDE dan ISD sendiri itu bagaimana gitu secara singkat, padat dan jelas. Boleh mungkin dari Nanda dulu sekarang boleh duluan. Oke, tentang lab ya, tentang EDE. Ya, jadi EDE itu singkatan dari Enterprise Data Engineering. Apa sih itu EDE? Ya, seperti yang kita udah tahu bahwa ini merupakan sebuah laboratorium riset di bawah kompetensi keahlian cybernetics di jurusan kita, yaitu Sistem Informasi ya, satu Sistem Informasi, FRI Telkom University. Terus ngapain sih, apa yang membedakan EDE dengan lab-lab lain, misalnya ISD ataupun lab-lab yang lain yang ada di Siswo. Jadi lab ini dulunya tuh merupakan keprofesian EDM yang ada di dalam lab Daspro, tapi akhirnya berdiri sendiri menjadi lab dan dengan fokus study groupnya itu ada 3, data science, data engineering, dan open data. Jadi saya ulangi lagi, data science, data engineering, dan open data. Nah, jadi dulu tuh di Daspo cuman ada 2, software engineer dan data. Nah, sekarang datanya itu lebih di spesifik di EDE ini. Kayak gitu sih paling. Oke, terus lanjut mungkin ke Darius boleh. Oke, kalau buat lab ISD sendiri merupakan singkatan dari Enterprise Intelligence System Development. Nah, dia itu merupakan suatu lab riset yang bedanya itu dari lab lain tuh fokusnya kalau pada kali ini tuh berfokus pada UI UX, software development, serta technopreneur. Nah, dia itu fokusnya itu dari 3 study group yang ada tadi, mengembangkan suatu produk yaitu berupa software yang memiliki nilai untuk sebuah entrepreneur atau sebuah perusahaan. Nah, kalau yang kita lakuin tuh ada latihan, prokernya itu ada di masing-masing study group yang 3 tadi yaitu UI UX, software development, sama technopreneur. Sama juga kita juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak mengembangkan suatu produk. Nah, nantinya itu bisa naikin sebuah anggota itu bisa jadi junior, terus bisa jadi senior. Nah, nanti kita bisa ada ngebikin tim lagi untuk bikin project di lab riset kita. Untuk singkatnya sih seperti itu. Oke, mungkin muncul gitu pertanyaan-pertanyaan gitu mungkin dari saya sendiri dari teman-teman yang lain. Sebenarnya EDE dengan ISD ini apakah ada keterkaitan atau sebenarnya yang emang terpisah atau gimana gitu? Boleh mungkin dari Nanda? Oke, keterkaitan antara EDE dan EISD ya. Kalau ditanya antara EDE dan EISD mungkin bisa jadi ya. Tapi lebih spesifik atau lebih tepatnya tuh dulu bahwa Daspro kan sebelumnya EDE itu namanya Daspro dan sebelumnya EISD itu EAD ya. Nah, itu dulu Daspro dan EAD itu merupakan satu kesatuan lab bernama Prodase, Programming dan Database. Nah, karena perubahan kurikulum, jadi Prodasa itu dibagilah akhirnya jadi 2, Daspro dan EAD. Dan pada tahun ini, lebih tepatnya tahun lalu, di semester lalu, Daspro dibagi lagi menjadi 2, di mana Daspro menjadi laboratorium praktikum dan EDE menjadi laboratorium riset.
Sedangkan di EAD itu EISD menjadi laboratorium riset dan EAD menjadi laboratorium praktikum. Ini bisa dikoreksi ya nanti sama Bang Daris. Tapi yang saya tahu sih seperti itu di apa hubungan kita gitu. Dulunya kita sebenarnya satu prodase. Oke. Hubungan. Mungkin dari Daris ada untuk melengkapi. Udah lengkap banget sih yang dijelasin sama Nanda tadi. Secara historiknya udah bener, sama juga secara apa yang kita ajarinya juga udah dipisahnya juga udah bener. Kalau EDE itu lebih kayak ke datanya, kalau kita itu lebih kayak pengembangan produk spesifiknya, ada kayak UI UX-nya juga kan ya. Ya benar-benar. Jadi karena apa ya, udah beda topik yang mau dibahas di lab, jadi akhirnya dipisah. Kemungkinan sih kayak gitu sih. Oke, mungkin karena pertanyaan ini mungkin banyak gitu dari teman-teman yang masih bingung gitu kan. Mungkin dari teman-teman 2018 juga masih ada yang bingung, mungkin ada yang mungkin nonton nanti masih bingung. Sebenarnya mereka kan tahu gitu antara ISD ini itu satu dulu, kenapa dipisahkan? Mungkin sudah dijelaskan tadi. Mungkin dari Chen, gimana Chen? Sebenarnya bagus banget ya ini ya buat kalian bertiga, tapi pertanyaan seperti ini tidak cocok dengan saya. Saya nggak ngerti sih dari awal kalian ngomongin apa. Gimana Pak? Nggak bercanda. Ya, nggak bercanda, sumpah bercanda. Gua ngerti dulu kan, gua pertama kali praktikum kan sama Daspro gitu, secara gitu, ngoding lah intinya kan gitu kan. Oke. Mau nanya aja nih kan, apa ya, kan kalian ini kan asisten lah kasarnya kan, orang yang bekerja di lab gitu. Apalagi sebenarnya tuh khusus buat orang-orang yang kayak saya gini nih, orang yang kayak gue gini nih, orang yang ibaratnya ya kelebihan itu tuh bukan ke akademik ya, ke non akademik. Makanya tuh gue lebih pingin tahu nih motivasi kalian buat jadi asisten lab atau praktikum ini gitu. Coba dari Daris dulu boleh. Oke, kalau ngebahas motivasi itu sebenarnya tiap orang tuh beda-beda. Motivasi Pasti. itu kalau dari gue sendiri sih, kalau dari gue sendiri ada pengalaman, terus juga semua orang pasti pengen jadi lebih baik kan ya. Sama juga pengen ngincer masa depannya itu lebih cerah. Nah, tapi ada satu sih, tapi ini bukan motivasi, ini sebuah trigger saya yang mendorong saya bisa join ke jadi asisten ISD ini. Sebenarnya tuh yang trigger utamanya itu ketika pas praktikum, pas gue daftar jadi asisten praktikum, yaitu satu, depannya tuh huruf G, terakhirnya tuh huruf I, gaji. Itu aja sih dari saya. Oke. Itu to the point sepertinya ya itu. tapi serius. Pengalaman tuh emang penting, tapi ya semua orang pasti pengen kan ya punya pengalaman, punya ini, punya itu. Tapi satu hal ini nih yang bisa ngebikin orang tuh terpicu gitu. Di yang, waduh, ambil nggak ya? Nah, begitu denger nih, kalau kamu masuk, kamu jadi asprak, kamu digaji nih. Wah, let's go langsung. Ya udah gitu sih. Anjay, pecah. Bener. Depannya juga bisa jadi F, belakangnya E atau V. Apa tuh? FEE. V apaan? V. Goblok aja. Oh, gitu. Bahasa Inggris dia. Ya Allah. Apalagi kayak Nanda kan yang sekarang ini kayaknya kelihatannya lagi butuh banyak penghasilan nih kayaknya nih. Iya dong Pak, demi masa depan yang lebih cerah Pak. Mau naik haji. Lanjut Nan, gimana Nan motivasi? Amin. Yang motivasi ya, ngomongin motivasi tuh berarti kita mesti throwback dulu ke beberapa tahun ketika menjadi maba. Dulu kan kita dikenalin tuh dari dari PKKMB, terus dari Genesis, ada lab apa aja sih di Siswo. Jujur nih, gue orang yang bisa dibilang gue bisa masuk lab apa aja. Nih gue sombong gak sih? Tapi gue jujur gue bisa masuk lab apa aja.
Nggak apa-apa Nan, nggak apa-apa Nan, kita sama. Tapi gue lebih memilih ya udahlah tidak gitu kan. Ya udah, lanjut Nan. Ya, jadi ya karena kebingungan itu gue kayaknya masuk lab jaringan juga bisa karena gue TKJ gitu SMK-nya. Masuk EAD juga bisa dulu. Masuk Daspro juga bisa. Tapi ada satu trigger juga yang bikin pada akhirnya masuk ke Daspro, tapi bukan G dan I tadi. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke lab yang ada di SI, gue udah masuk lab di fakultas sebelah dulu, namanya Proklub. Dan di sana ada sosok yang bener-bener ngubah gue akhirnya, gue masuk Daspro. Gitu. Ada namanya Bang Jeremy Ferdinand. Tuh dia emang role model gue. Dan dia udah jadi lead software engineer di Proklub. Dan dia waktu itu ada suatu acara malam hari, dia ngisi protak namanya. Dan gue hadir. Dari cara dia ngomong, dari cara dia menjelaskan materi dia tuh kayak gue langsung, jir, ini orang SI kan, ini orang Daspro kan. Gue mikirnya gitu, fix gue harus masuk Daspro buat kenalan sama orang ini gitu. Gue pengen belajar sama dia. Akhirnya gue masuk Daspro. Itu motivasi yang paling utama gue masuk Daspro itu. Karena waktu itu jujur gue ikut 2 rekrutasi. Yang pertama gue ikut Technopreneur sama Daspro. Hingga akhirnya yang Technopreneur gue tinggal, gue akhirnya milih Daspro. Kayak gitu. Jadi gara-gara satu orang ini akhirnya gue masuk ke lab yang sekarang jadi EDE. Oke. Tapi Nan, akhirnya lo ini nggak? Akhirnya lo kenal nggak sama abang itu Nan? Bang siapa tadi namanya? Jeremy. Kenal. Bahkan ini kenal. Apa ya? Suatu kebetulan. Jadi ketika rekrutasi kan ada dibuat kelompok. Terus satu kelompok tuh ada mentornya. Entah, gue nggak pernah request, nggak pernah apa. Mentornya gue dapet Bang Jeremy. Jadi ya kenal dari situ. Wah, berarti ini motivasinya dari panutan. Sosok panutan. Ada role modelnya. Gitu. Keren. Tapi kayaknya ini sih Nan, waktu di kontrakan gue, kayaknya lo ngomongnya depannya G, belakangnya I juga sih ujungnya. Dulu belum tahu Pak. Dulu saya belum tahu apa itu Asprak, apa itu Aslab. Gue pengen gabung komunitas aja gitu, pengen gue join lab aja. Jangan mengada-ngada. Harusnya lo join gue sebagai orang yang nggak tahu apa itu Asprak, apa itu Aslab. Jangan ding. Jangan diikuti teman-teman. Ya, cerita Nanda berarti... tuh tadi. Lanjut. Oke. Cerita Nanda itu sebenarnya udah dengar dan mungkin gue sudah sedikit hafal. Karena ya Bang Jeremy juga panutan lah buat teman-teman di SI karena dia masih kuliah sambil di manajemen proyek, dia udah ikut proyek sana sini gitu kan. Jadi termasuk orang yang berprestasi juga lah gitu kan. Jadi ya role model yang baik dan benar. Semoga Bang Nanda nih ya, bisa jadi role model juga buat teman-teman 2019-2020 dan Bang Daris juga pasti bisa jadi role model juga. Kalau Ucen nggak usah. Ini udah senang lah bakal jadi panutan juga, malah ngomong nggak usah. Penutupnya bisa lo matain hati gue. Oke, lanjut kali Chen ya. Oke, lanjut boleh. Pasti nih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman, apalagi dari teman-teman 2019, 2020 dan 2021 yang akan datang nih kemungkinan. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin di lab EDE maupun ISD? Terus prospek kerja dari lab ini tuh apa gitu ke depannya? Mungkin boleh dari Daris? Ya, kalau untuk EISD sendiri ini yang kita pelajari itu dibagi jadi 3 study group ya. Yang pertama itu ada desain UI UX, ada software development, sama ada technopreneur. Kalau untuk UI UX itu fokus pembelajarannya itu gimana kita mendesain suatu tampilan software produk itu ketika dilihat sama pelanggan tuh eye catching sama juga ergonomis. Pas dipakai itu baru dipakai bentar dia udah handal pakai aplikasinya. Nah, itu satu yang UI UX.
Terus kalau yang kedua itu ada software development, itu gimana kita bisa ngembangin suatu produk, suatu software aplikasi. Nah, akhirnya itu dari sebuah konsep, kita dari tahu proses bisnis perusahaannya, kita desain aplikasinya, sampai development agar aplikasinya itu dapat memperbaiki fungsi bisnis yang ada atau meningkatkan performa bisnisnya. Atau sebenarnya itu aplikasinya itu untuk meningkatkan apapun sih, dari quality of life kita juga bisa apapun lah. Nah, terus kalau yang terakhir itu ada technopreneur. Kalau technopreneur itu kayak pengembangan software juga, tapi untuk bidang entrepreneur sih. Kita itu pertama itu istilahnya itu bikin sebuah proposal. Kita itu cari tahu apa yang lagi dibutuhkan oleh pasar sekarang, cari inovasinya, kita bikin konsepnya, kita bikin proses-proses dari fungsi-fungsi dari aplikasinya, gimana software strukturnya, ada proses-proses dari aplikasinya kayak gimana. Nah, nanti kalau misalnya hasilnya itu baik, nah maka itu bisa jadi sebuah produk yang inovatif. Nah, kalau kita lihat dari ke belakang tuh, misalnya tuh kayak ada Tokopedia, ada juga ada apa tuh Gojek, ada Bukalapak, itu kan lumayan booming banget kan ya itu aplikasi buatan baru yang akhirnya bisa menjadi pengganti dari pasar yang ada di aplikasi kan. Nah, itu sih kalau buat prospek kerjanya disesuaikan aja lah sama yang 3 bidang tadi. Ada yang bisa jadi UI UX designer, bisa jadi project manager, ada jadi sistem analis, gitu disesuaikan aja sih masing-masing. Oke. Mungkin lanjut ke Nanda, boleh? Oke, jadi apa yang dipelajarin ya di EDE? Ini kalau dijawab jujur ya, sejujur-jujurnya apa yang dipelajarin di laboratorium riset EDE, kita belajar semua yang bisa dipelajarin. Itu sih. Cuman ya karena tadi di setiap lab pasti udah ada di plottingin untuk topik masing-masing ya. Jadi kalau untuk topik atau study groupnya di Enterprise Data Engineering Laboratory ini sesuai namanya, Enterprise Data Engineering. Jadi kita ada 3 study group yang tadi udah disebutin di awal. Yang pertama itu Data Science. Terus apa sih itu Data Science? Jadi Data Science sendiri di EDA itu merupakan kelompok belajar atau kelompok study group yang fokus belajarnya itu menganalisa statistik menggunakan keterampilan teknologi dan ilmu sosial untuk melihat tren dan mengolah data. Jadi kita kayak nganalisis data, kayak kita punya data yang mau kita hitung-hitungin nih pakai statistika, pakai matematika, terus buat apa gitu dihitung? Itu dihitung buat kita nyari prediksi misalnya. Misal kita nyari prediksi kayak penjualan di tahun depan atau mungkin kayak cuaca itu bisa. Itu kerjaannya data science menggunakan matematik dan statistika buat nganalisis data kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua itu ada data engineer. Data engineering dengan nama role-nya itu data engineer. Ini sama study group. Ini kayak lebih tepatnya kalau tadi kan yang analisis itu data science. Nah, sedangkan yang nyiapin arsitektur untuk naruh datanya, untuk naruh servernya, untuk naruh tools-tools atau alat-alat untuk melakukan analisis itu data engineer ini. Jadi dia kerjaannya yang ngurusin pembangunan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan arsitektur. Jadi kayak arsitektur database, sistem pemrosesan skala besarnya itu sama data engineer. Jadi kayak nyiapin infrastruktur buat data science lah, kayak supportnya data science seperti itu. Terus selanjutnya itu yang ketiga itu ada open data. Ini sebenarnya kelompok belajar atau study group tingkat lanjut. Jadi kayak pengembangan dari 2 itu tadi jadi satu, dari data science sama data engineer jadi satu. Open data ini merupakan kelompok belajar yang belajar menganalisis data yang emang dibuka oleh suatu perusahaan atau pemerintahan. Tapi biasanya dari pemerintahan sih. Kayak misal kalau kalian bisa buka atau googling, cari aja Open Data Bandung. Nah, ntar itu muncul tuh data-data yang emang dibuka oleh pemerintah Kota Bandung. Atau mungkin Open Data Jabar. Itu juga ntar keluar data-data yang dibuka emang dari keprofesian Jabar. Jakarta juga ada Open Data Jakarta. Nah, dari data science dan data engineering itu, mereka lah yang bakal diminta buat ngolah-ngolah data dari pemerintahan ini atau memang yang dibuka oleh perusahaan. Buat apa ya? Buat ngebantu pelayanan publik, misal kalau di pemerintahan, misal pelayanan publik tentang rute bus atau mungkin rute jalan-jalan yang rusak kayak gitu, atau mungkin infrastruktur dan sarana prasarana
publik yang ada di Kota Bandung, kita dianalisis dari data-data yang ada kayak gitu misalnya. Tapi sejujurnya seperti yang tadi bilang, kalau di EDE itu juga belajar tentang ada beberapa anak EDE yang emang dia jago UI UX juga ada, walaupun itu harusnya di ESD gitu. Ada juga yang dia juga jago mobile, dan kadang juga ngajak belajar tentang mobile. Jadi karena dulunya kita masih nuansa-nuansa Daspro-nya tuh masih kerasa. Jadi masih ada beberapa yang belajar tentang software engineer walaupun kita lab data. Ya mungkin untuk prospek kerjanya sih data science jelas role-nya data scientist, data engineering jelas role-nya data engineer. Open data itu bisa apa aja sih, bisa data analis, bisa data science atau data engineer di pemerintahan. Selain itu bisa juga jadi AI, artificial intelligence atau machine learning engineer, bisa juga jadi apa namanya, engineer DevOps gitu yang ngolah-ngolah data itu juga bisa. Oke, mungkin itu sih. Sebenarnya masih banyak, tapi yang saya muncul di otak saya cuma itu. Oke, berarti lebih tepatnya atau mungkin bisa kita singkatkan lah, berarti EDE ini programmer gitu ya. Nan, apa gimana? Salah apa gimana tuh? Lebih tepatnya kayak lab yang berkutik tentang teknologi dan informasi sih. Dengan spesifiknya ke data. Berarti kalau penyebutan ke depannya menuju ke seorang programmer itu salah apa gimana gitu? Bisa juga sih, bisa. Bisa disebut programmer juga bisa. Oke. Berarti mungkin nih buat teman-teman yang di rumah atau buat yang nonton mungkin masih bingung nih gimana sih sebenarnya. Terus juga apakah muncul lagi gitu pertanyaan mungkin kan entah ISD, EDE ini kayak kata keterkaitan gitu. Nah, mungkin saya mau menjelaskan mungkin bisa dikoreksi nanti dari satu bang. Berarti kita anak SI itu kan nanti kan bertujuan lah tadi udah disinggung juga sama Bang Daris, berarti lebih ke kita manajemen proyek gitu. Dimana di manajemen proyek itu ada yang disebutkan ada project manager, ada programmer, ada desainer, ada yang mengatur alur bisnis dan segala macamnya. Sebenarnya semuanya itu saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain. Mungkin singkatnya seperti itu ya kali ya, Bang Nanda dan Bang Daris ya. Ya, singkatnya bisa, Betul. kasarnya juga bisa dibilang kayak gitu juga. Oke, berarti dalam satu manajemen proyek lah, di mana pasti ada dibutuhkan programmer, desainer, dan hal-hal yang lainnya gitu. Makanya masih ada keterkaitan kayak anak teman-teman dari data source yang program data yang bisa ke UI UX, dari UI UX juga teman-teman ada yang suka karena saling terkaitan aja gitu. Mungkin lanjut Jen. Paling agak berhubungan sama yang udah dijelasin sama Daris sama Nanda tadi. Kan kayak tiap lab itu kan berhubungan gitu kan. Berarti apalagi udah nyangkut programmer, udah nyangkut proyek, udah nyangkut dosen, udah nyangkut kuliah, udah nyangkut palanya adalah terserah lah kan pokoknya. Tapi gue lebih pingin tahu nih budaya kerja seperti apa sih yang diterapin di lab ini nih. Jadi dia profesionalitas kah atau kekeluargaan kah gitu. Jadi seperti bisa jadi kan Bang Nanda nih kan yang mukanya imut-imut gini tapi dia profesionalitasnya tinggi gitu, tetap woi deadline ya deadline, galak ya galak gitu kan. Atau Daris yang mukanya kelihatan serem tapi dia orangnya kekeluargaan, entah dia masih bisa mempertimbangkan pekerjaan teman-temannya yang sedang bermasalah segala macam gitu. Sebenarnya dari Nanda dulu nih, profesionalitaskah atau kekeluargaan yang ada di lab ini? Mungkin gini ya. Gimana? Oi. Nambahin atau Banyak. tadi yang Ucen nih paling bukan ke pribadi gitu, tapi lebih dari lab, dari awal, dari atas, dari ya pokoknya dari sebelumnya apa sih sebenarnya dari alumni juga dari kakak tingkat yang diturunkan, apakah kita sebagai
asisten lab harus profesional apa kekeluargaan gitu. Jadi emang dari lab itu lebih ke ini ya Jen ya. Ya asik. Lebih ke organisasinya yang ada di lab itu ya. Ya nggak Jadi sih? lebih dari lab itu tuh menyuruskannya ke apa kekeluargaan gitu. Ya, asik. Ya, gue bisa nangkep kok pertanyaan maksud dari Ucep. Mungkin gini, ini juga gue harus jelaskan dulu. Karena gue nggak bisa langsung jawab nih, apakah kekeluargaan ataukah profesionalisme. Jadi gini, dulu sebelum jadi EDE, Daspro itu kan orang maksimal satu angkatan tuh 24 orang ya. Setiap angkatan gitu dari Daspro dulu. Nah dulu yang dirasakan atau mungkin vibe atau culture yang ada di Daspro tuh kekeluargaan. Ketika masih bernama Daspro. Itu bisa terlihat dengan, ini sebuah fun fact bahwa Daspro itu terkenal juga menjadi UKM Jawa. Kenapa disebut UKM Jawa? Karena banyak 75-80% orang Daspro atau anggota Daspro itu orang Jawa gitu. Jadi kalau di lab itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Sampai orang-orang yang di luar Jawa pun kesel gitu. Kayak ini lab apa sih, lab Jawa ya? Nah dari situ muncul rasa kekeluargaan yang lebih dekat karena mungkin sama-sama orang Jawa gitu. Walaupun ya banyak juga yang dari Bali, yang dari Sumatera, yang dari Medan. Nah vibe itu, culture kekeluargaan yang di Daspro dulu sepertinya nggak bisa nih, bakal susah nih dilanjutkan di EDE. Kenapa? Karena kita tahu di semester ini atau di tahun kemarin ketika perubahan kurikulum itu hampir seluruh angkatan atau 2 angkatan lebih tepatnya itu wajib gabung lab riset, ya kan? Nah dari kasus itu banyak banget nih yang join juga ke EDE sampai 70-an lebih lah. Itu sedikit sih dibanding EISD, tapi itu 70 itu banyak. Nah dari banyaknya member yang masuk, anggota yang masuk, itu kita cukup susah juga untuk mengenal satu sama lain, apalagi kita nggak ketemu, ya kan? Kita nggak pernah ketemu, kita ketemu lewat virtual aja itu susah. Nah dari situ berangkat dari kasus itu, sepertinya di EDE bakal dirombak, bukan kekeluargaan lagi, tapi semi kekeluargaan dan semi profesionalisme. Jadi kekeluargaannya tetap kita dibuat asik bahwa tempat ini merupakan tempat yang asik buat belajar, nggak ada sekat antara senior dan junior. Tapi kita juga tetap nentuin atau mungkin prioritaskan profesionalisme gitu. Kayak misal ada satu anggota yang ditunjuk, lo ikut pengmas gitu dengan ini, atau lo ikut project atau lomba. Ya dia harus sesuai kerjaannya, jangan kabur, jangan cabut kayak gitu. Selain itu, ini bakal di EDE itu lebih ke jatuhnya kayak komunitas sih. Kayak siapa yang mau ikut kegiatan study group malam ini belajar bareng, ya ikut aja. Yang nggak ikut gimana? Ya bebas. Kita nggak pernah ngewajibin lu mau ikut atau enggak. Kalau lu ngerasa emang butuh, ya ikut aja. Kalau emang ngerasa nggak butuh dan bisa belajar sendiri, ya terserah. Kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau ada anak yang ketika udah 1 tahun di lab EDE terus ngerasa nggak punya apa-apa, itu ntar gimana bang? Ya jujur itu bukan salah kita karena kita udah menjalankan, kita udah provide layanan bukan layanan sih, kayak kita nyediain pelatihan hampir setiap minggu, kita nyediain kanal di Discord buat sharing, tapi lu nggak ada, ya itu bisa dibilang salah lu sendiri. Kenapa ketika pelatihan nggak hadir, kenapa ketika ada forum diskusi di Discord nggak ikutan gitu sih. Jadi sekarang itu lebih kayak gitu sih gambarannya, lebih jatuhnya ke komunitas. Kita nggak pernah maksa 1-2 anak buat ikut, tapi terserah kalian aja, ikut yang kalian emang perlu, ikut yang kalian emang butuhin buat masa depan kalian gitu sih. Oke, mungkin sedikit pertanyaan nih ke Bang Nanda. Ini kan sebagai, mungkin teman-teman nggak tahu juga, Bang Nanda kan sebagai Kordas juga gitu. Apakah ini sebuah yang disarankan, sebuah inovasi dari Nanda sendiri, atau emang ini sudah kesepakatan antar teman-teman yang ada di lab? Oke, jadi ya apakah ini karena ego gue atau kesepakatan lab? Ya enggak, ini bukan dari ego saya atau ego 1-2 orang. Jadi biasanya gue tuh sebelum ngeflorin suatu keputusan, bahkan gue nggak pernah ngambil keputusan dari diri gue sendiri gitu sebagai ya bisa dibilang koordinator asisten di EDE. Gue selalu ngajak yang paling kecil, gue bikin forum kecil dulu bareng teman-teman Aslab.
Jadi di EDE itu ASLab ada 4 sih lebih tepatnya. Ada 4, yaitu gue ASLab praktikum, ASLab lomba, gue ASLab lomba. Terus ada ASLab project, ada ASLab pengmas, ada ASLab project, dan ada satu lagi ASLab praktikum, tapi ini itu posisinya di Daspro, bukan di EDE. Jadi ya sebenarnya ada 5, tapi yang di EDE 4, yang di Daspro 1. Nah, gue selalu diskusi bareng mereka dulu. Sama satu lagi wakil gue, si Ardi, lupa kan, ketinggalan. Jadi selalu diskusi 6 orang, 7 orang dulu sebelum diskusi sama semua pengurus. Jadi gue bilang, gue punya ide, inovasi, rencana nih. Kita buat ini yuk. Terus atau gue mikir, kita kayaknya nggak bisa kayak gini nih, kita harusnya kayak gini. Nah itu gue tumpahin dulu ke teman-teman forum kecil dulu sih, bareng teman-teman ASLab. Terus baru ditumpahin ke forum yang besar. Nah, mengenai yang tadi bahwa lab itu dibuat komunitas, itu gue juga udah sepakat bareng teman-teman semua pengurus, dan bahkan dari alumni-alumni yang dulu di Daspro, gue juga udah minta wejangan dulu, Bang, ini kita dapat anggota banyak banget, apa yang harus kita lakuin nih biar enak. Ya udah dibuat kayak rasa komunitas aja, yang emang butuh ya udah, yang enggak ya udah, karena daripada capek sendiri ngehandle satu-satu, paling dibuat kayak gitu aja. Dan ya jawabannya itu kesepakatan bareng, bahkan sampai yang alumni aku ajak diskusi. Oke. Mungkin bisa dilanjut mungkin ke Bang Daris, gimana Bang? Oke, kalau pertanyaannya masalah kekeluargaan atau profesionalitas, mungkin gue kurang bisa jawab secara akuratnya. Apalagi struktur organisasinya kan baru diubah-ubah, gue juga sampai pusing ini, namanya ganti lagi, ganti lagi. Tapi kalau buat singkatnya gini sih, pas selama onsite itu, pas masih EAD, yang saya rasakan sendiri sih lebih kerasa ke kekeluargaannya sih. Kita tuh sering ngumpul, ada piket yang apa sih, kita bisa bebas piket, bukan bebas piket, apa sih namanya, kita bisa piket di lab, bisa ngobrol-ngobrol sama asisten. Nah, kita juga bisa ngerjain bareng-bareng tugas di sana. Jadi istilahnya tuh komunikasi antara anggotanya tuh lebih kerasa gitu. Ada juga suka juga setiap minggu itu pas habis rapat tuh suka ada makan-makan. Kadang-kadang juga kita pernah ngadain sekali game gitu bareng-bareng. Nah, kan kayak gitu emang lebih kerasa sih. Tapi semenjak kita berubah jadi EISD, sama juga anggotanya kan ada banyak nih. Nggak mungkin kan kita bisa ngumpul semuanya bareng 70 lebih anggota gitu dalam satu forum. Nah, jadinya kalau untuk sekarang tuh ada sistem baru. Kalau misalnya dari teorinya sih kayak lebih profesionalitas gitu sih. Jadi kan kalau setiap anggota baru itu ntar kita bakal dikasih tugas. Nah, kalau misalnya kita tugasnya udah diselesaikan, nanti bisa ini nih, bisa naik tingkat jadi yang namanya itu junior. Nah, bedanya junior sama anggota biasa itu gimana? Jadi kita itu bakal dapat profit, misalnya kita dapat kayak project atau enggak dapat pelatihan, sama juga dan lain-lain. Sama juga kita itu bisa bikin timnya itu kita nentuin sama anggota-anggotanya siapa aja. Nah, nanti dari tim itu kita bisa ngerjain project. Kalau misalnya projectnya itu ngehasilin produk yang bagus, udah kita submit, kita bisa naik tingkat lagi jadi senior. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kalau untuk kekeluargaannya sendiri, mungkin kalau kita masih anggota baru nih, masih belum kenal siapa-siapa, mungkin belum kerasa. Nah, tapi kalau kita udah mulai komitmen nih, kita bikin suatu produk, kita kumpulin, batasannya itu tiap semester tuh kalau nggak salah ada 2 kali. Nah, nanti pas kita udah mau jadi junior, kita mulai kerasa nih hubungan kekeluargaannya sama tim kita. Nah, jadi kalau untuk lebih kekeluargaan atau ke profesionalitas, mungkin sama sih kayak semi profesionalitas sama semi kekeluargaan. Cuman untuk pastinya sendiri masih kurang tahu juga, gara-gara emang strukturnya itu emang baru berubah juga kan. Jadi kalau dari saya sih ya seperti itu singkatnya. Oke. Paling ada nih pertanyaan sisip sedikit nih, karena kita lagi ada di kelompok kuliah cybernetik nih kan. Kemarin sih eh, mendengar gitu, mungkin dari Nanda atau mungkin dari Daris tuh sempat mendengar atau tahu gitu sedikit gitu tentang lab EIS ya, EIS ya. Nah, kira-kira sepakatan kalian berdua tuh
sebenarnya ini apa gitu, dan sedikitlah penjelasannya kalau mungkin bisa. Boleh, Daris? Kalau dari saya sendiri sih untuk spesifiknya kurang tahu ya. Kalau AIS itu kan yang berhubungannya itu sama kayak lebih ke proses bisnisnya nggak sih? Atau gitu. Soalnya dulu juga sempat pernah dengar nggak tahu kabar burung atau bukan. Katanya AIS tuh katanya pengen digabungin juga sama lab riset lain. Cuman saya masih kurang tahu gimana ya. Kalau untuk saya sendiri saya kurang tahu detailnya gimana. Mungkin kalau Nanda ada info. Apa EIS ya? EIS itu AIS tuh dia artinya apa ya? kepanjangan dari ini sih, Enterprise Intelligence System. Uh, dari beberapa diskusi dengan SI1, ya SI1, Ibu Rahmadita dan SI1, beberapa, SI1. iya kan bener cuy, kaprodi kita semua SI1, Bu Rahmadita. Dan beberapa ngobrol-ngobrol sama angkatan-angkatan atas. Enterprise Intelligence System ini bakal berputar tentang IoT. Jadi bakal tentang Internet of Things gitu. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi dari obrolan-obrolan itu katanya begitu. Jadi bakal berkutat tentang topik IoT. Kan sesuai namanya, Enterprise Intelligence System. Jadi sistem yang smart system gitu. Nah, tentang apa secara detailnya gue kurang tahu. Ya kurang tahu juga karena ini lab baru, bener-bener baru. Kalau EDE kan baru tapi dulunya dari Daspro. EISD baru tapi dulunya dari EAD. Kalau EIS ini bener-bener baru. Jadi kayak angkatan pertama banget, bahkan belum ada sih. Kurang tahu juga anggotanya. Tapi setahu gue bakal berkutik tentang IoT. Oh, berarti dia lebih ke apa, teknologi zaman sekarang lah berarti ya. Ya lebih kayak ke apa ya? Lebih ke hardware yang kayak Oh, kayak smart home gitu. smart device gitu ya berarti ya. Ya, smart device kayak bikin sensor-sensor di sungai gitu. Ya, berarti lebih ke apa, perkembangan teknologi yang sekarang ini lagi pesat-pesatnya gitu berarti ya. Ya, bisa dibilang Dapat begitu. wifi lah. Itu kerjaannya orang IndiHome. Oke, Chen bisa dilanjut ya. Oke. Berarti tadi kan pertanyaan nih dari saya Chen? selaku SI 01. Iya, Ada nggak suara gua? SI01. SI02 ini, SI02. Kan tadi SI satunya Budita, sekarang SI 01-nya gua karena gua KM. Secara gitu kan. Ya nggak sih? Ya dong. SI 011 gitu. Kalau Budita kan SI 1, si Zen kalau gua SI 01. Lebih Iya, ke lo kelas jadinya. SI 011 gitu. Oh iya, gua ngerti. Keren berarti gua. Oke, dari gua gitu ya, selaku SI 011 berarti emang sebenarnya nggak ada kepastian ya antara profesionalitas dan kekeluargaan ini ya. Jadi lebih ke humble aja gitu ya. Kalau lo mau ke keluargaan ya kita bisa, ke profesionalitas juga bisa gitu ya. Ya nggak Nan? Ya nggak Riz? Lebih Ya. tepatnya ke gua sih profesionalitas kan default kan ya. Kalau kekeluargaan ya kita gimana kita menjalankannya. Ya benar. Nah itu maksud Berarti saya pokoknya. berarti itu Nah, jadi saling kan berdampingan gitu. yes, that's right baby. Mungkin Oke. gini. Mungkin gue sedikit Selanjutnya nih. menambahkan. Gimana Nan? Apa masalah profesionalitas sama kekeluargaan? Kekeluargaan Boleh. Sikat. ketika berhubungan dengan kegiatan-kegiatan, misal kayak lu butuh bantuan buat belajar ini, misal lu punya struggle buat belajar ini, terus lu nanya, nah itu pasti ada yang bantu. Nah itu lebih hubungannya sama kekeluargaan. Sedangkan profesionalitas itu ketika lu punya dapat tugas atau mungkin project dan di situ lu harus kelar gitu, jangan cabut gitu. Lu harus tanggung jawab sama project lu. Jadi kalau profesional itu lebih ke tugas-tugas lu atau kerjaan-kerjaan lu. Kalau kekeluargaan itu lebih ke hubungan antar orangnya. Kayak gitu sih.
Keren. Oke, sekarang gue nangkep. Oke, berarti lanjut ya kalau gitu ke pertanyaan berikutnya nih. Nanda ini, gue tahu banget Nanda ini orang yang sibuk ya. Karena dia secara gitu, Riz, dia pernah tidur di kontrakan gue. Jadi gue tau lah kesibukan dia. Kalau pagi dia harus ngajar les, kelas. Terus kalau malam dia harus ngurukia pacarnya. Pokoknya banyak lah. Intinya gitu. Nah, gimana sih pacar? Cara... Oh ya mantan. Gimana sih cara agar Daris sama Nanda ini ngebagi waktu antara kuliah, lab sama ya bisa dibilang main lah, entah sama pacar, entah sama mantan gitu kan, atau main sama teman-teman gitu kan. Boleh kegiatan dijawab. pribadi lah. Kan Nanda mah pintar. Daris dulu kali. Iya, Daris dulu. Nanda mah udah pintar tahu gak? Kalau ngebahas teori ya, pasti semua orang tuh jawabannya tuh sama. Kalian pilih prioritas mana, prioritas ini, prioritas itu. Itu jawaban template sebenarnya. Gua sih bodo amat. Lu lihat schedule dulu depan ada apa. Lu pengen yang mana? Ya kerjain. Kalau misalnya ada dua nih ya, ada diajak ngobrol sama pacar, sama ada disuruh ngajar anak. Lu lihat, kalau misalnya ngajar, bisa dipindahin ke jadwalnya. Kalau misalnya bisa ya pacar. Yeah. Tapi kalau emang udah jadi plottingan lu, ya tanggung jawab kan ya. Tanggung jawab kan di atas segalanya ya. Udah janji gitu, udah ikrar. Gua bakal ngikutin kegiatan jadi asisten praktikum. Nah, jadi intinya lu kerjain aja apa yang ada di depan lu. Gak usah lah pakai alasan ini itu. Aduh, tapi nanti kayaknya gua bakal ini, kayaknya gua bakal itu. Ya kalau misalnya lu belum ada kegiatan apa-apa ya kerjain. Nah, tapi kalau di luar itu ya, kalau untuk waktu main, waktu istirahat, waktu rebahan, kan pasti semua manusia itu kan punya sebuah sifat kelembaman atau sifat kemalasan. Nah, kalau untuk rebah-rebahan, pasti ada lah. Dalam seminggu itu nggak mungkin kalian nggak ada waktu rebahan. Jadi ya, kalau misalnya semua tugas udah beres, pasti waktu rebahan akan muncul pada masanya. Intinya gitu kalau dari gua, kalau gua pribadi ya. Tapi kalau menurut kalian gua justru menyesatkan ya nggak usah diambil secara personal lah. Enggak Koris, sebenarnya dari kamu baik, tapi kita tahu sih dari Nanda pasti yang sesat. Waduh. Ya. Siapa coba yang tengah malam ngurusin orang ketempelan? Gua sama Isal. Mohon editor. Mohon kita langsung lanjut ke Dan. Oi. Mohon editor nanti percakapan pribadi itu bisa di-cut kayaknya. Iya, di-cut dong. Ya boleh. Oke, karena ini pertanyaannya khusus buat Daris ya tadi. Enggak buat lu, buat Daris aja. Wah. Males lah. Oke. Kita tanya ke Nanda nih. Basic kalau bisa dibilang tuh gua sama Zin tuh akhirnya tahu gitu seorang Nanda tuh kesibukannya seperti apa gitu. Boleh kali agak dipublikasikan sedikit ke teman-teman yang dengar ataupun melihat video ini di rumah gitu. Silakan. Hakim. Apa yang mau dipublikasikan? Tips tadi. Ya kesibukan lo kayak apa-apanya kayak, entah lo punya pacar, entah lo apa kayak. Tipsnya kan udah kayak di awal. Bagi waktunya gimana gitu. Karena kan kegiatan Nanda kan banyak gitu ya. Oke, ini berarti pribadi ya, personal ya. Iya, bagaimana mengatur itu semua gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang salah sih. Bukan pertanyaannya yang salah, lu nanya ke orang yang salah. Karena gue juga bukan orang yang baik dalam mengolah waktu gitu. Saya paham itu, Pak. Saya paham itu. Kita semua tahu itu. Saya paham itu. Saya paham itu. Ya, jadi benar kata Daris tadi, kerjain yang emang ada di depan lu gitu. Kalau dia juga mungkin kayak gitu. Atau kerjain sesuai mood lu mau ngerjain yang mana gitu. Kalau gue sih biasanya milih bukan dari prioritas, ya itu template sih, bukan dari prioritas. Biasanya tergantung mood. Kadang-kadang mood gue pengen ngerjain yang sulit dulu. Kayak ada beberapa tugas yang tingkat kesulitannya beda-beda. Kadang
bukan apa ya, kadang gue pengen ngerjain yang dari sulit dulu sampai yang gampang, atau kadang ada suatu waktu gue pengen ngerjain yang gampang dulu terus terakhir yang sulit. Yaitu tergantung kalian. Kalau gue sih gue mungkin orang yang bahasa kerennya tuh deadliner, atau bahasa cupunya tuh gue orang yang males. Saya tahu itu, saya tahu. Saya lebih tahu. Kita lebih tahu. Menggunakan tameng kata deadliner gitu. Ya kadang gue memang harus gue harus nugas, harus kerja itu harus ada tantangan atau gampangnya kayak tuntutannya dulu gitu. Baru gue mau work well gitu. Gue harus kerjanya tuh harus tertekan gitu. Kayak deadline-nya nanti malam. Nah, gue baru kayak semangat kerjanya. Nah, selain itu tips bagi waktu dari gue sih kalau bisa, kalau emang kalian kosong, kebetulan gue udah nggak main game sama sekali ya. Gue ada sih main game satu gitu. Tapi selebihnya gue nggak main game sama sekali. Jadi kalau kalian emang kosong, oke lah main game 1-2 jam. Tapi abis itu ingat kalian punya tanggung jawab lain, kuliah, kerja, nugas gitu. Tapi kalau emang kalian nggak main game, ya lakukan dengan hal yang bermanfaat sih. Kayak misal nugas itu bermanfaat. Tapi menurut gue sih ada yang lebih bermanfaat, yaitu menciptakan sesuatu gitu. Nugas tuh menciptakan nilai doang. Ya kalau emang ada hal yang lebih bermanfaat, kerjain dulu. Ingat tujuan awal kalian, ngeset goals kalian tuh apa. Misal kalian pengen jadi entrepreneur, ya udah kalian dalemin tentang hal-hal yang berhubungan dengan passion kalian. Itu sih. Tapi ingat, kerjain juga tugasnya, jangan ditinggal kayak Ucen. Bukan sih, lebih tepatnya kami. Terima kasih. Jen. Oi. Lebih tepatnya kami menunggu operan dari seorang deadliner gitu. Iya. Gini, kalau yang paling pinternya udah deadliner, teman-teman yang agaknya ya deadlinernya lebih parah, Lebih parah gitu. Ya Anda jangan nungguin gitu. Betul sekali. Apa? Sama membagi info dikit jajan info nih kan. Okay. Karena tadi si Nanda bilang ngerjain dari yang gampang, dari yang susah ke gampang gitu. Karena setahu saya kemarin tuh WAD gitu ya buat web gitu. Diakhirkan gitu. Berarti paling gampang gitu. Kan gue bilang tadi ada kalanya gue pengen dari gampang sampai yang susah. Ada kalanya gue dari susah sampai ke gampang. Nah, gue nggak tahu yang kemarin tuh masuk yang mana. Random aja pengerjain. Oke. Bagus sih, Nan. Cara kamu kayak gitu bagus banget sih, Nan. Cara kamu bagus banget kayak gitu. Bakal saya praktekin ketika saya sedang pinter. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kan sibuk nih kan ya, kalau ketika kita kuliah onsite ataupun online itu ada kesibukannya masing-masing. Ada nggak sih suka duka nih menjadi asisten Nanda asisten lab ya? Nanda asisten lab, si Daris juga ya? Daris asisten praktikum aja. Oh, asisten lab juga. Asisten praktikum kalau di labnya jadi anggota bagian HR sih. Itu asisten bukan sih kayak gitu itu? Oke. Ya, pokoknya kayak gitulah ya. Sebenarnya ada nggak sih suka dukanya gitu? Suka dukanya sebagai asisten lab praktikum gitu. Boleh dari Dakhis dulu. Silakan Dakhis. Kalau suka duka ya, kalau menurut saya, menurut Dakhis, kalau untuk sukanya itu kalau online itu ya, jadi praktikum jadi asisten itu. Yoi. Kita itu jadi nggak harus ngehadapin face to face nih sama praktikannya sama adik kelas kita. Soalnya kan kadang-kadang kan ini nggak tahu ya buat semua orang atau enggak. Kadang-kadang tuh ada orang tuh yang tipenya itu tipe baperan sama adik kelas tuh. Cakep dikit, Jadi kalau misalnya lu pakai teks kan, kalau pakai teks kan masih bisa jaga image, Anak EDE
Lu kalau misalnya capek. pakai teks, pakai Ah, line siapa di sih? chat, masih bisa jaim lah, aman. Tapi kalau lu misalnya onsite, lu didatengin, lu kalau udah salting, wah mampus lu langsung langsung jatuh lu jadi dari asisten. Sukanya sih itu. Tapi kalau untuk aduh, untuk dukanya ya paling itu sih. Jadi nggak bisa kenalan sama adik kelas. Hei, Ya, Yoi. tapi ya kalau untuk yang Coba Riz, yo Riz, ada nggak sih misalnya nih terlambat gitu, turun gaji, pernah nggak sih aduh kejadian aduh kayak gitu apa gimana? nggak ada sih rasanya. Soalnya kalau lu Oh nggak ngaspro ada. ya kalau udah di deadlinein, kalau lu nggak sesuai deadline ya nggak ada istilahnya jadi asisten tuh sampai ngelewatin deadline lu ngoreksi nilai. Jangan sampai lah. Jangan sampai turun gaji maksudnya. Oke, iya Allah. Oke, coba dari Daris itu tadi lanjut ke Bang Arfan. Lanjut Bang Arfan. Ya, dari Bang Ahwan ya. Apa sih tadi pertanyaannya? Suka dukanya jadi aslep ya? Yoi. Selama online ya. Sukanya ya tadi kayak motivasinya Daris. Dapat G sama I. Yo, Itu sukanya jadi kan aslep. kebuka kan? Kan Ya kebuka kan? iya. Ya kan gue bilang itu sukanya bukan motivasi gue kan. Bukan motivasi gue di awal. Tapi itu ya salah satu yang bikin suka. Dukanya ya karena online kita nggak bisa. Kadang ada Slack gitu. Dan itu terjadi di EDE. Slack-nya itu komunikasi karena kita biasanya komunikasi kan lewat teks karena nggak ketemu atau mungkin lewat virtual kayak gini koneksinya mati-mati, apa yang kita omongin nggak sepenuhnya terhubung gitu. Nah itu sih itu dukanya kadang ada Slack gara-gara komunikasi yang kurang lancar. Yang kita kangenin sih jelas ke pertemuan langsung gitu. Tapi dengan pertemuan kayak gini itu juga salah satu yang gue suka. Gue nggak perlu datang ke Bandung buat ketemu Ucen karena males gue ketemu Ucen gitu. tapi lu kan Makasih. tapi lu kan udah ketemu sama Ucen kemarin juga. Nah itu gara-gara udah ketemu kemarin jadi males gitu, udah bosen gitu. Sama gue juga. Ya canda canda ya lah. Jadi ya itu kita enaknya kita bisa cuman cuci muka podcast, nggak perlu Belum mandi, ketahuan belum mandi nih, ketahuan nih. bisa gitu kan. Nah itu salah satu yang bikin enak dari online. Kalau Ucen dipikir udah mandi apa belum kelihatan. Kelihatannya gimana? Udah mandi, Udah tapi lah. kameranya rada gelap gitu jadinya kelihatan Iya belum mandi. benar, rada gelap tuh. Ini berem. Udah mandi Ucan mah kemarin. Iya, Yo, tahun lalu. terakhir masih Bandung sih. Oke. Oke. Lanjut kali Lanjut, Jen ya, Jen. lanjut. Lanjut, boleh lanjut. Oke. Lanjut nih ke pertanyaan lebih ke lab lagi nih juga. Nah, buat Bang Nanda dan Bang Garis apalagi di lab nih kan karena kemungkinan kan ya ada penerus gitu. Nah, kira-kira regenerasi lab itu bagaimana sih prosesnya? Terus hal-hal apa aja yang diperhatikan untuk bisa menjadi seorang asisten, mungkin asisten praktikum gitu. Boleh dari Jen, Nanda dulu. nambahin. Nah, dibiarin Ya, juga jangan kayak gitu loh, santai aja. tumben ini nggak ngelak kalau bibirnya deketin. Oke. Sinyalnya nambah itu. Iya. Oke, jadi gue tuh lebih pingin tahu sih kayak apa ya? Kan ini online nih, otomatis setiap lab atau setiap entitas itu tuh pasti ngerasain lah namanya susah menyeleksi atau regenerasi orang-orang seperti ya pas online gini gitu, atau kita belum emang pernah tatap muka segala macem. Ada nggak sih cara gitu dari anak-anak EISD
Gue nyebut aja susah banget loh. Kayak gini mau masuk lab loh. Astagfirullahaladzim. Itu ASD berat gitu itu kan. gara-gara bibir bawah. Bibir bawah. ASD ya. Dari lab ASD sama EDE gitu. ADE. Oke. Lanjut. Mungkin dari siapa dulu Oke, nih? Nan, boleh Dari Nan. Daris dulu. Nanda. Dari Daris dulu lah. Nanda kali. Daris. Oke, Gimana nih? Daris, Tadi boleh katanya Daris. Nanda duluan, sekarang gue duluan. Jadi lanjut nih ya. Ya, Oke, boleh. Daris. Kalau buat sistemnya untuk regenerasinya dari kita itu di EISD itu sebelumnya juga udah beberapa kali saya mention ada sistem itu yang namanya kayak tingkatan. Kalau misalnya baru join itu kan masih anggota, nanti kita bisa naik jadi junior, terus bisa naik jadi senior. Nah, kalau benefit-benefit yang dari junior sama senior itu kita bisa jadi aspra, kita juga bisa masuk ke struktur organisasinya, bisa jadi apa sih namanya, bisa mencalonkan diri. Nah, kan kalau misalnya udah lewat sistem itu, jadi kan lebih enak kan. Nah, kalau buat syarat partisipasi di sistem yang barunya itu, kita itu ada yang tadi itu eh, nge-submit sebuah produk dari kita. Kalau misalnya kita masih anggota, kita produk sesuai studi group kita apa aja. Kalau misalnya kayak Technopreneur, kita nge-submitnya itu kayak proposal aplikasinya. Kalau misalnya kita software development, kita nge-submit produk jadi. Kalau UI UX itu kayak desain sama serta alasan-alasannya kenapa desainnya itu desain yang baik. Nah, terus kalau untuk dari junior ke seniornya itu kita itu bikin sebuah tim, kita ngerjain project, ngejalanin sebuah proyek untuk bikin software yang komplit lah dari step awal sampai step akhirnya. Nah, kalau kita udah pakai sistem yang itu, jadi lebih kerasa kan apa sih namanya, kita bisa menilai kualitas orang-orangnya di kerjasamanya, satu di kerjasamanya, dua di inisiatifnya, sama di tiga itu di tanggung jawabnya di sebuah timnya itu. Kalau yang inisiatifnya itu yang pertama dari anggota ke junior, soalnya itu kan individual. Itu terserah dia mau ngerjain atau enggak. Kalau misalnya dia nggak ngerjain, nggak naik. Kalau dia ngerjain, maka dia jadi naik. Inisiatifnya udah ada, baru dia masukin dia ke sebuah tim. Kalau misalnya di timnya kompak, dia berhasil ngejalanin proyeknya, teamworknya udah kebangun tuh. Berarti kan udah kelihatan orang-orang yang berkualitasnya. Nah, kalau buat dari EISD, mungkin gambaran kasarnya seperti itu untuk proses regenerasi di pandemik yang sekarang, di sistem yang sekarang. Gue ngerti nih. Apa? ESD ini keren. Menurut gue dia kayak niru sistem rekrutasinya Google sih. Kerennya itu yang kayak yang gue rasain ya. Kayak mereka tuh ngumpulin orang buat teamwork gitu. Ya nggak sih, Riz? Ya, bisa jadi mungkin justru terinspirasi dari situ ya. Bisa jadi Iya, sih. okay. Keren sih. Lebih ke ada nggak sih aplikasi yang misalnya lo kalau masuk harus bisa aplikasi Instagram dulu gitu, atau maksudnya ya aplikasi apa gitu UI UX yang biasanya dipakai, ada nggak sih minimal kayak gitu? Requirement tuh nggak ada sih. Kita itu soalnya yang kita minta itu untuk setiap study group tuh, kalau UI UX ya berarti udah jelas desain. Kamu bebas mau pakai frameworknya apa. Kamu juga pakai Figma yang gampang, yang gratisan juga boleh, sok aja. Sama dijelasin juga kan konsepnya gimana. Ya berarti intinya inisiatif kita mau belajar apa, lalu kita kerjain aja. Itu untuk mulai proses regenerasinya kayak gitu. Keren sih. Kalau ini, Riz, kalau misalnya gitu kan, ada nggak sih kayak, oh gue harus yang cantik gitu, apa harus cewek nih, ceweknya harus gini-gini gitu, ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada ya? Mungkin itu ada itu di sistem regenerasi spesial sih, tapi itu sistem regenerasi waduh. buat tuturanmu pengganti isi hati. Enggak ya, buat teman-teman yang dengerin ini nggak ada. EISD nggak ada, tapi kalau buat iya nggak ada. Tanda doang. Pokoknya EISD apa ED itu sebenarnya nggak ada yang gitu-gitu. Kita tuh semua menerima lah. Apalagi saya kan ya nerima padanya lah. Pokoknya ya gitulah ya. Asal mau dan suka berusaha gitu. Oke, lanjut ke Abang Hakim. Ganti lagi ya, tadi Ahwan, sekarang Hakim. Hakim Ziyech kan? Hakim Ziyech. Hakim Ziyech nggak tuh?
Oke. Soal regenerasi ya di EDE sendiri. Jadi kalau di EDE itu, kalau di ESD kan tadi ada tingkatan. Nah, itu dulu kami di Daspro ada namanya tier 1, tier 2, dan tier 3. Tapi itu kita hapus di EDE dan diganti pakai KPI, Key Performance Indicator. Jadi untuk penilaian keaktifan anggota di EDE itu pakai KPI dan itu diambil dari mana? Dari poin keaktifan dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di EDE. Dan tadi di sesi-sesi sebelumnya gue udah nyebut bahwa di EDE itu ada bidang aslab. Bidang aslabnya itu pengmas, project, terus riset, sama lomba. Nah, jadi dari 3 bidang itu selain lomba, karena lomba itu bisa buat semua, jadi nggak ada nggak ada aturan-aturan tertentu siapa yang boleh lomba, semua bisa lomba di EDE. Nah, sedangkan untuk 3 bidang yang lain itu ada keanggotaannya. Jadi dari keseluruhan anggota di EDE itu dibagi, ada yang mau ikut pengmas, ada yang mau ikut project, ada yang mau riset. Jadi ada anggotanya gitu, dari setiap aslab punya anggota masing-masing dan itu banyak. Jadi yang udah ikut pengmas ya udah berarti ntar lu selama 1 semester ikutnya kegiatan-kegiatan pengmas. Kalau lu ikutnya project berarti selama 1 semester atau 2 semester lo ikut kegiatan-kegiatan bareng aslab project, dan juga yang riset ikutnya kegiatan-kegiatan riset. Kayak gitu sih. Terus untuk rekrutasi apa tadi, asprak ya. Asprak itu di Daspro sih. Untuk rekrutasi asprak ataupun kegiatan-kegiatan rekrutasi yang lain pengurus itu biasanya kita kasih challenge. Kayak kemarin rekrutasi asprak Alpro yang baru selesai kemarin pasti ada challenge-nya. Challenge-nya tuh biasanya ngerjain kayak pemrograman kompetitif gitu. Pakai HackerRank, platform HackerRank. Dan kita ngoding, dikasih soal narasi, terus dikasih input outputnya, dan lu harus buat algoritmanya gitu. Terus untuk study group sih untuk saat ini karena ini angkatan pertama, jadi kayaknya belum terpikirkan untuk regenerasi study group. Mungkin di semester depan nih ketika udah mau 1 tahun. Dan untuk regenerasi pengurus, nah ini yang mau dilaksanakan di waktu liburan ini nih di EDE, yaitu regenerasi pengurus. Jadi mungkin gue sebutin dulu, kalau di EDE itu nyebutnya tim gitu. Ada 7 kalau nggak salah, ntar gue malah lupa. Jadi tim pertama tim multimedia kreatif, tim acara atau tim event, terus tim logistik, terus tim publikasi, terus tim human resource, dan tim pelatihan atau tim trainer. Dan tim inti satu lagi. Tim inti itu yang terdiri dari aslab. Nah, dari pengurus ini nantinya di liburan ini kita bakal ngelakuin regenerasi atau rekrutasi pengurus baru untuk membantu pengurus-pengurus lama gitu di semester ke depan. Nah, itu regenerasinya bakal gimana? Mungkin ini sedikit spoiler, kita ngambil dari KPI itu tadi, atau kita buka form juga. Jadi kita buka form pendaftaran, siapa yang mau jadi pengurus dengan benefitnya ya nanti ngehandle kegiatan-kegiatan dan inovasi yang ada di EDE. Tapi kita pertimbangannya dari KPI dia. Dia selama 1 semester udah aktif apa aja gitu. Terus sama mungkin inovasi-inovasi yang pengen dia bawa tuh apa. Kayak gitu. Mungkin. Oke. Mungkin tuh buat teman-teman mungkin yang nonton nih kan, dengerin juga bisa tahu gitu gimana caranya, apa yang harus dipersiapkan gitu kan. Nah, lanjut nih buat Nanda nih. Kira-kira selama udah di lab ISD, di lab EDE nih, pelajaran apa sih yang didapat gitu dari sebagai asprak, dari sebagai aslab gitu kan. Nanda juga pernah jadi asprak juga kan. Nah, kira-kira pelajaran apa sih yang benar-benar berikan lah yang dikasih dari lab gitu. Boleh dari Nanda? Oke. Pelajaran apa ya yang gue, atau mungkin manfaat apa yang gue dapat dari gabungnya jadi asprak ataupun aslab. Jadi ya dulu sebelum jadi aslab gue pernah asprak, yaitu praktikum Alpro semester berapa kemarin, semester lalu berarti, ketika semester 4 gue. Nah itu yang didapat dari ngajar, karena gini, gue tuh percaya cara belajar terbaik itu pertama dengan praktik.
Entah itu gara-gara gue anak SMK ya, jadi lebih suka praktik atau gimana. Tapi itu gue percaya itu cara belajar terbaik itu praktik. Terus kedua, cara belajar terbaik itu dengan mengajarkan. Nah, jadi dari ngajarin di Asprak juga ngajarin les, itu gue belajar banyak. Kayak kadang gue percaya kalau yang gue dapat itu udah bener. Ternyata ada plottingan praktikan gue, dia lebih udah pernah ngoprek juga nih, dan dia mengkoreksi gue. Dan itu gue, oh iya ternyata gue salah selama ini. Nah, itu salah satu benefit yang gue dapat. Terus selain itu selama jadi Asprak atau Aslab ya, gue jadi kenal banyak orang nih. Gue kenal Zen, kenal Ucen, terus sekarang ada Daris dan ada Bang Excel dan lain-lain lah. Dan itu padahal mereka kan nggak satu lab, bahkan kita nggak satu kelas gitu, bahkan beda angkatan. Tapi gue jadi kenal. Terus gue juga kenal dengan beberapa orang di jurusan lain, diajak kolaborasi. Kayak kemarin gue diajak kolaborasi untuk mengisi acara gitu. Itu salah satu benefitnya. Terus selain itu ya yang pasti proyekan masuk gitu, proyekan masuk, riset masuk, terus pengabdian masyarakat juga masuk gitu. Terus nyari temen buat tim, buat lomba gitu, itu juga udah mulai asik, mulai enak. Itu salah satu benefit jadi Aslab atau Asprak. Dan sekali lagi salah satu benefitnya ya tadi G sama I, itu jangan lupa ya. Oh, Itu Ya, terus. lumayan sih ya, itu lumayan. lanjut, Karis. Untuk benefit dari yang kita dapat dari Aslab sama Aspraksi, semua yang disebutin sama Nanda itu tadi itu benar. Lu kalau misalnya jadi Aslab atau Asprak dan nggak dapat apa yang Nanda sebutin tadi, artinya mungkin lu belum sepenuhnya jadi Aslab atau Asprak. Nah, cuman kalau untuk dari gua sendiri nih ya, benefit praktis yang gua dapetin itu yang langsung kepake di detik itu juga, salah satunya ini sih, lu tuh bisa head start, bisa belajar lebih dulu apa yang perlu lu pelajari. Misalnya nih, orang tuh harusnya belajar WAD itu semester 5. Nah, kalau lu ikut lab riset atau ikut apapun lah, lu bisa belajar, misalnya lewat studi grupnya itu, belajar framework Laravel duluan, belajar pemrograman web duluan, belajar bahasa codingan ini duluan, itu duluan. Intinya, lu itu bisa mempermudah apa yang harus lu pelajari di semester depan. Jadi di semester depan lu itu lu nggak akan pusing-pusing ketika lu dapat tugas. Lu bisa ngerjain tugas lu di detik itu juga langsung beres. Lu dapat lebih banyak free time. Lu bisa kegiatan yang lain, bisa liburan, bisa rebahan. Atau kalau lu produktif, lu bisa magang atau nggak cari kerjaan. Lu bisa memperbanyak kesibukan lu. Jadi kalau lu udah punya pengalaman dari Aslab sama Asprak, insya Allah ke depannya lu bakal ngerasa kegiatan lu itu lebih free. Walaupun sebenarnya secara teknis itu lu lebih padat. Lu gimana ya? Bakal kerasa aja sih ketika lu liburannya kerasa lebih lama, lebih banyak hal yang bisa lu lakuin, dan tugas-tugas lu bisa ngerjain lebih cepat. Itu kalau untuk yang praktisnya seperti itu dari saya. Gue mau nambahin dong, boleh nggak? Boleh, Boleh, Nan. boleh. Boleh, Nah, Mas ini Hakim. tadi Bayarannya nambah ya, Nanda? oke. Ini kayak billingnya nambah ya. Oke. Boleh, Nan, lanjut, Nan. Oke. Tadi yang ketinggalan tuh masalah benefit karir sih. Ya kan tadi dari gue juga belum disebutin, dari Dades juga kayaknya belum. Masalah karir gitu. Nah, biasanya kalau kita jadi orang yang outstanding di lab, dan itu biasanya bakal dilihat sama dosen, sama alumni yang udah pada kerja. Nah, dari alumni-alumni itu, mereka bakal melihat kita yang outstanding di lab tuh siapa. Biasanya dengan kita outstanding, itu relasi itu lebih gampang. Ini gue buka-bukaan aja. Gue baru buka LinkedIn dan gue baru dapat DM dari, bukan DM sih namanya, di LinkedIn tuh dapat pesan dari dari satu alumni tuh nawarin kerjaan gitu. Jadi dia nawarin nih di gua kantornya butuh ini, lu mau nggak gabung ke kita? Nah itu hari ini gue baru buka. Sedangkan beberapa hari yang lalu juga ada alumni yang nelpon gue nawarin kerjaan gitu. Karena dia lihat pengalaman gue ngurusin lab, pengalaman gue di lab itu gimana. Akhirnya dia percaya kalau kita tuh bagus untuk nempatin posisi itu. Nah itu kalau kita ngomongin karir. Selain itu dengan lo jadi aslab, jadi asisten praktikum itu lo bisa masukin ke CV lo atau mungkin portfolio lo kalau pernah jadi praktikum asisten di sini. Apa misal asisten praktikum Alpro, asisten praktikum struktur data.
Atau misal lu pernah jadi competition koordinator atau aslab kompetisi di lab EDE, itu bisa masukin ke CV. Jadi selain ngomongin tentang relasi, itu karir juga bisa, benefit karir. Dari project-project yang lu dapat dari relasi juga bisa lu masukin CV dan berhubungannya ke karir juga kan. Mungkin itu sih benefit yang tadi ketinggalan. Boleh lanjut Daris. Kalau masih ada tambahan boleh. Mantap sih itu tadi benefit yang buat karir. Tapi mungkin bukan nambah sih, ini cuman saya pengen ngait-ngaitin lagi. Benefit yang buat karir itu kalau lu udah outstanding nih, udah dapet pesan-pesan dari alumni buat tawaran pekerjaan, itu kan secara nggak langsung juga mempersingkat waktu lu ketika lu udah lulus itu, lu nggak perlu nyari-nyari kerjaan lagi kan ya, karena justru lu yang dicari. Itu secara nggak langsung bisa nambahin waktu free lu yang awalnya harus lu nyari-nyari kerjaan, lu tinggal langsung nerima-nerima aja ya. Mungkin cuman gitu aja sih. Ya sebenarnya keren ya Oke. idenya mereka tuh menambahkan ide ke saya gitu. Jadi udahlah biar teman-teman saya duluan lulus, ketika mereka alumni, saya lulus. Nah, kalian nawarin kerjaan. Terima kasih teman-teman. Enggak, itu yang harus digarisbawahi. Enggak lu join gabung suatu organisasi terus lu bakal dapet tawaran kerjaan itu enggak. Lu harus outstanding dulu. Ya, harus menunjukkan kualitas ya. Nan ya. Harus berkualitas dulu. Gak bisa nih, kekuatan orang dalamnya kurang nih gue nih. Anda ini tua lagi susah. Oke teman-teman ya. Karena kita udah di penghujung podcast kita pada sore hari ini, yang tadinya siang jadi sore. Satu pertanyaan buat teman-teman, dijawab secara singkat. Harapan untuk SI ke depannya. Mulai dari, gue pengen Daris dulu. Singkat, padat, jelas ya. Harapan untuk SI ke depannya. Singkat sih, lebih percaya diri aja. Langsung perlu gue jelasin atau gue cukup boleh terus keren ini. Lebih percaya diri aja sih, soalnya ini gue dari pengalaman ya, kan gue kan udah sering ketemu nih sama orang-orang yang masuk SI, baik itu dari Telkom atau dari kuliah lain. Orang tuh yang masuk SI itu suka pada bingung, aduh kayaknya gue salah jurusan, waduh gue nggak ngerti apa-apa, waduh prospek kerja gue SI untuk apa. Kalau misalnya programming yang lebih dipantau kan yang informatika, kalau manajemen yang MBTI, kalau terus gue apa. Jadi intinya percaya diri aja. Kalau lu outstanding di jurusan lu bisa jadi outstanding di dunia juga. Kalau lu udah percaya diri sama diri lu sendiri, orang lain bisa percaya sama lu. Tapi kalau lu nggak percaya sama diri lu sendiri, orang lain bakal susah percaya sama lu. Gokil. Pokoknya ini teman-teman di rumah harus tepuk tangan. Ntar bokap nyokap gue kalau nonton gue suruh tepuk tangan juga pokoknya. Tepuk tangan. Keren banget. Ini out of the box loh. Ini jawabannya yang nggak gue pikirin loh. Keren banget. Coba. Nah, gue yakin sih. Emang ada pikiran, Jen? Ada dong. Jangan buat gue mudorok dong, Jen. Lu kurang ajar lu lama-lama. Oke, Nanda. Oke. Nanda ini orang yang selalu out of the box sih. Kita lihat nih. Singkat ya. Singkat harapan gue dan kesan gue untuk mungkin lebih tepatnya HMSI ataupun SI gitu. Lanjutkan. Karena kenapa lanjutkan gitu. Ini salah satu penglihatan gue ngelihat HMSI ataupun SI sekarang tuh semakin lebih baik dengan inovasi-inovasi yang dibuat. Salah satunya podcast ini. Dulu mana ada itu podcast atau mungkin channel YouTube gitu. Atau mungkin kegiatan-kegiatan lain itu kayaknya gue nggak lihat. Dan gue baru lihat di belakangan ini. Maka satu kata dari gue lanjutkan. Dan sering-sering kolaborasi dengan lab. Sama ini ya, nanti kita kalau ada Genesis semua suruh subscribe gitu ya. Ya, kalau ada Genesis, kalau mau lulus Genesis subscribe channel dulu. HMSI. channel gua dong. Channel gua. Enggak. Ini gua tuh udah wawancara berapa sih, Zen? 3-4 kali lah ya sama ini ya. Ini nih pertama kalinya gua sama Zen wawancara kawan seangkatan gitu. Terus gue dikasih masukan yang ngebuat gue tuh jadi semangat lagi gitu.
Anjing, keren banget. Kok anjing? Anjay. Nanda keren banget. Astagfirullahaladzim. Nanda keren. Tepuk tangan Jen buat Nanda Jen. Tepuk tangan. Semangat Jen. Lo ngantuk mulu kalau podcast. Biasaan dia kalau online mah. Oke. Padahal Oke. yang keren, Nan. Yo. Padahal yang keren gua ya. Ya Iya, Allah. Ucen mah apa? Tuh gelap. Jen. Jangan jujur bener, Nan. Astagfirullah. Jen. Ibaratnya lo Upin, gue Ipin, Jen. Upin kalau nggak ada Ipin, nyariin. Gitu aja kita mah. Chen, Oi. do what you love, Chen. Sat. Gue cinta podcast Deddy Corbuzier. Oke. Mungkin itu saja ya dari podcast kita. Chen, pesan terakhir, Chen. Ini gue kenapa, weh? Kok merah? Benar, yang benar. Kayaknya kayak Iglesias, error mulu. Chen, Oi. pesan nih buat Daris, buat Nanda, suruh lab risetnya semua nonton podcast ini di YouTube. Betul banget. Jangan lupa di like, komen. Nggak usah komen, yang penting subscribe, yang penting like, tonton sampai ratusan juta. Gue pokoknya mau ngalahin host sebelumnya yang katanya hebat. Si siapa itu namanya? Nggak tahu gue. Yang orang Jogja itu. Yang mau lulus Oke. Genesis, yang mau lulus Genesis subscribe ya. Ya betul. Ben. Saya betulin. Chen, Enggak bercanda Genesis. biar Oke. bisa ngalahin. Tolong editor yang kayak gini-gini bisa di-cut ya. Maaf. Maksudnya bibir Ucen agak di-cut biar agak lebih tipis. Ya Allah. Lo nggak baca nih. Do what you love. Pudidi. Oke. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Zen. Gua harap nggak ada sih. Udah cukup lah mungkin ya. Udah Ya. cukup lama Sebenarnya juga. kurang asik sih kalau online. Gue pingin kita tuh offline gitu. Ngobrol kayak tingkat-tingkat kalian waktu itu sih. Aduh, sayang banget sih. Kita harus kayak gini terus. Harusnya bisa lebih seru ini. Apalagi menanda nih. Apalagi sama Daris kan. Daris baru kenal nih sama gue. Ya PBB ya, siapin ya PBB. Yuk, siap. Oke. Makasih banyak buat Nanda sama Daris yang nyempetin waktunya dari siang sampai sore kayak gini. Udah mau maghrib ya. Waktu Belum. Hari Indonesia. waktu mana? Belum ya? Oke. Dia waktu ini dunia lain dia. Oke, buat teman-teman, makasih sekali lagi buat Nanda, buat Nanda sama buat Daris, makasih banyak udah nyempetin waktunya. Ada sepatah kata dari Alwizin kali? Gak ada lah gua. Pokoknya tetap ingat apa itu SI, bagaimana harapan, bagaimana cita-cita di awal dibangun sama-sama kita raih, karena kalau bukan dari lab, bukan dari organisasi lain yang mendukung itu semua, nggak bakal tercapai gitu. Mungkin yang sudah disampaikan juga dari harapan dari Daris, dari Nanda, kalau bukan kerjasama antara semua organisasi yang ada di SI, mungkin itu semua nggak bakal terjadi gitu. Terima kasih buat Nanda, buat Daris waktunya, ilmunya. Semoga yang buat teman-teman yang dengerin manfaatnya diambil, yang kurang bisa disisihkan, diubah menjadi sebuah ilmu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tonton juga podcast kita sebelumnya sama Pak Lubis sama BPM. Tolong orang-orang yang nonton ini ditonton juga. Tolong. Kita cinta SI, kita cinta Telkom University. Semua cinta saya, semua cinta Zen. Semua cinta lab, semua cinta MSI. Oke, cukup ya Zen ya? Oke, ditutup aja kali Zen ya. Oke, boleh. Sama Zen. Oke, sekian. Sekali lagi terima kasih buat
teman-teman dari ISD dan EDS semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemudahan dalam setiap prosesnya gitu. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.